Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Amri Umam dari PGSD RA 1 semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi, yaitu mengenai perkembangan peserta didik dalam pendidikan. Nah, sebelum masuk ke materi, kita ke pengertian psikologi dulu nih yang pertama. Jadi kata psikologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan juga logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi ini adalah ilmu jiwa gitu. Ya, tapi dalam perkembangan modern, psikologi ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia secara ilmiah. Nah, jadi hal ini itu mencakup tentang bagaimana kita berpikir, merasa, belajar, berinteraksi, hingga tentang bagaimana kita mengatasi tekanan hidup. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tujuan dari psikologi. Nah, jadi tujuan dari psikologi ini, tujuan utamanya ini meliputi tentang seperti memahami perilaku manusia, juga proses mentalnya, kemudian menjelaskan tentang mengapa seorang bertindak atau merespon dengan cara tertentu, kemudian memprediksi. Jadi memprediksi tentang perilaku di masa depan berdasarkan pola-pola tertentu. Nah, jadi kemudian ada juga mengontrol gitu atau memodifikasi perilaku misalnya dalam terapi atau pendidikan. Nah, jadi ilmu psikologi ini sangat bermanfaat sekali dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu dalam pendidikan, kesehatan mental, juga kerja, hingga hubungan sosial. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang ruang lingkup psikologi. Nah, jadi psikologi ini mencakup tentang beberapa cabang, ya, antara lain seperti psikologi perkembangan, itu yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perubahan mental dari anak hingga dewasa. Kemudian ada lagi psikologi pendidikan, yang dimana itu berfokus pada proses belajar mengajar. Kemudian ada lagi psikologi sosial yang mengkaji tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap individu. Ada lagi psikologi klinis gitu kan, yang menangani tentang gangguan mental atau perilaku seorang. Ada juga psikologi industri, juga organisasi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja kerja dan juga SDM manajemen gitu kan. Kemudian kita sekarang masuk ke poin yang keempat, yaitu tentang penerapan psikologi dalam kehidupan dunia nyata. Nah, jadi psikologi ini sangat relevan dengan kehidupan kita gitu kan. Misal dalam pendidikan, guru itu kan bisa menggunakan pendekatan psikologi untuk memahami gaya belajar siswa. Juga dalam dunia kerja, pemimpin itu bisa memahami motivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, kemudian selanjutnya ya, dalam dunia pribadi ya, kita juga bisa mengelola stres dan emosi dengan lebih baik gitu kan. Nah, jadi sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yaitu tentang hasil penelitian yang mendukung pentingnya psikologi. Ada penelitian oleh Albert Mandura itu tentang social learning theory gitu kan. Ini menunjukkan bahwa manusia itu belajar banyak melalui pengamatan, juga peniruan gitu. Jadi ini tuh menjadi dasar penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Daniel Goleman gitu kan tahun 1995 yang lalu tentang emotional intelligence, itu kecerdasan emosional. Nah, jadi ini tuh membuktikan bahwa keberhasilan seorang itu, jadi penelitian ini ya, penelitian yang dilakukan oleh Daniel Goleman itu kan membuktikan bahwa keberhasilan seorang itu tidak hanya ditentukan oleh IQ, tetapi juga oleh kemampuan mengelola emosi, juga berinteraksi sosial. Jadi kecerdasan emosional bahkan lebih berperan dalam kesuksesan dunia kerja. Kemudian ada juga penelitian dari studi dari Amerika Psychological gitu kan, Association, atau disingkat apa gitu kan, American Psychological Association. Jadi studi ini tuh menunjukkan bahwa program berbasis psikologi positif itu seperti mindfulness itu dapat menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesehatan mental secara signifikan di kalangan pelajar juga pekerja. Juga terakhir ada penelitian dari Jane Piaget itu tentang bagaimana tahap perkembangan kognitif anak memberikan dasar penting bagi sistem pendidikan modern dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan usia siswa gitu kan. Nah, jadi penelitian-penelitian ini juga membuktikan bahwa psikologi ini bukan cuma sekedar teori gitu kan, tetapi juga ini ilmu ilmu terapan
yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia di berbagai bidang. Nah, jadi psikologi ini kan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental gitu kan secara ilmiah. Jadi ilmu ini tuh bertujuan untuk memahami, menjelaskan, memprediksi dan memengaruhi perilaku manusia, ruang lingkupnya gitu kan, yang luas gitu kan. Juga aplikasinya itu kan sangat penting dalam kehidupan kita. Baik itu dalam hubungan pribadi, pendidikan, kesehatan maupun dunia kerja gitu kan. Jadi dengan kita memahami psikologi, kita dapat menjadi pribadi yang lebih bijak gitu kan dalam menyikapi berbagai situasi gitu kan, lebih empatik terhadap orang lain gitu kan, serta lebih sehat gitu kan secara mental dan emosional gitu kan. Ya mungkin demikian presentasi yang eh, tentang UTS materi kali ini ya. Video kali ini ya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada Pak dosen dan sebagainya, teman-teman sekalian gitu kan. Mohon maaf apabila banyak salah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.